Kota Medan. Cuma ngasih masukan. Masukanku itu setiap yang dibuat peraturan itu dilaksanakan dengan baik. Itu saja. Sehingga orang tidak peduli. Udah aku bilang kan, waktu mudik itu, maki-makinya polisi, dirampasnya handphonenya, dia apa? Cuman hukumannya cuma disuruh minta maaf di depan umum. Berterai 10.000. Ah, itu aja. Jadi itu gitu juga. Itu yang mengkopitkan itu, yang di Medan itu, tak ada hukumannya apa-apa. Tak ada. Udah itu yang lain-lain juga begitu. Jadi nggak tegas. Itu ada misalnya restoran di dalam buka, kalau dibuka ditindak, itu ada hukumannya, ada pidananya loh. Tapi udah 3 kali kena itu yang di Medan, tidak pernah dia apa. Akhirnya terbongkarlah. Terbongkar. Yang terbongkarnya apa? Ingat aja ya, berita baru-baru nih. Terbongkarnya di situ Sekda. Utara apa namanya? Narkoba. Nah, itu juga udah diperingati bolak-balik itu, tapi nggak pernah ditindak, gitu loh. Jadi itu gini, begitu-gitu. Ada cerita itu. Ada cerita, karena semua orang itu sudah nggak tahu lagi mana yang betul, nggak tahu lagi mana yang betul. Jadi dia ingin, ada anak kecil nih, ingin tahu kali apa ceritanya. Jadi ada ustadz cerita dia, ustadz tuh begini, ke anak-anak kalau kita kencing jangan kencing pada kiblat, anak-anak jangan kencing pada, itu aja ceritanya. Anaknya udah nggak percaya, karena tiap hari dibilangkan itu. Akhirnya sekali diintipnya. Udah selesai diintip, bilang, Ustadz tak ada lah. Ustadz cerita jangan kencing menghadap kiblat. Tahunya Ustadz menghadap kiblat. Kok tahu kok? Aku tengok lah. Aku perhatikan, mana percaya aja, aku tengok lah saya. Kau salah kau, yang kau tengok menghadap kiblat itu aku. Tapi kalau kepalanya itu aku miring kan itu. Jadi nggak ngadep kiblat ya? Jadi tapi kepalanya miring aja. Jadi apalah sikap kita ya, dalam skop kecil sikap kita berlima, kemudian sikap dari kawan-kawan kita yang kita ajak. Dalam keadaan ini apa kebijaksanaan apa yang kita bisa ambil? Mungkin masing-masing kita punya pendapat itu. Bang Halis bagaimana? Kebijakannya bagaimana? Ya, saya awalilah dulu dengan bahwasannya kalau virus COVID ini memang ada. Ya, boleh dikatakan tidak bisa kita tutup mata dalam persoalan itu kan begitu. Hanya bagaimana menyikapi penyakit ini aja. Ya. Ada instruksi-instruksi barangkali yang menganjurkan pada kita ya, dengan cara satu dengan menggunakan vaksin, kemudian ya dengan memakai prokes. Kemudian ada upaya-upaya lain yang dari luar ya untuk meningkatkan antibodi. Itu yang paling penting kan. Antibodi ini yang paling penting, bukan bagaimana kalau penyakit itu tak bisa ditahan lagi. Tentu harus kita jaga bumper, kita bikin bumper lah di badan kita kan begitu. Jangan sudah masuk dia baru kita coba makannya. Jadi kalau tadi sarankan oleh Bung Ari tadi tentang habat, tentang makan herbal, itu jauh lebih bagus sebenarnya daripada daripada makanan yang kimiawi kan begitu ya. Itu saran saya dalam menghadapi apa. Cuman yang paling penting ya kita jaga diri aja lah. Itu yang paling apa. Cuman kembali kepada masalah kebijakan pemerintah itu ya harus tegas lah ya. Jangan hal-hal yang kalau kita tengok sekarang ini ya, Piala Euro ya, dia Hongaria kemarin tuh bagaimana orang nonton tanpa ada masker, tanpa ada apa. Ini apa? What is the meaning kan begitu? Apakah memang betul COVID itu tak nyinggah ke sana atau apa? Atau mereka don't believe ya dengan apa? Dengan apa yang suka nonton bola, Bang? Oh, itu ya. Itu nggak ikut nonton bola, nggak suka. Sama kita jam 9 malam udah boleh bebas kan? Begitu ya. Nah, itulah salah satu kan. Jadi kan ada sesuatu yang barangkali yang menggembirakan kita melihat bahwa sebenarnya virus ini mungkin sudah mulai menghilang lah sedikit-sedikit ya. Buktinya macam di Wuhan kemarin tuh ada foto entah benar tidaknya tahun terjadinya ya. Mereka wisuda tanpa menggunakan apa-apa. Padahal orang tahu bahwa Wuhan itu adalah merupakan awal daripada virus tersebut kan begitu ya. Tapi apapun dia kita sama-sama berdoa lah. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi dan diberikan kesehatan keafiatan. Itu dari saya. Terus gimana kau yang mengalami ini?
Ya, kalau Bagaimana kau aku menyikapinya? pertama aku nggak setuju kalau orang bilang virus apa COVID itu nggak ada. Sudah banyak bukti kok. Mana bisa kita ingkari itu. Ya, itu satu. Kemudian kedua, aku karena nggak pinter untuk menganalisa sejauh mana sih sebenarnya vaksin itu, aku percaya aja kepada pemerintah, kepada dunia WHO yang lebih ahli di bidang itu, maka aku ikutin. Nah, cuma kalau misalnya terjadi efek-efek itu seperti yang dialami oleh istriku sekarang begitu dengan yang baru ini sampai demam dan lain sebagainya, harusnya pemerintah apakah itu jauh lebih efektif? Aku nggak tahu. Ya, tapi itu perlu juga dipertimbangkan. Kedua, yang paling penting lagi bagi kita, ya kami yang mengalami lah semua kan, Bang Alis, si Is juga memang tidak gampang menerima kenyataan itu ya. Kalau aku dibilang walau yang kena anakku, waktu anakku bilang Pak jangan tegang, jangan stres, jangan susah. Gimana kita bisa ngilangin itu? Kalau dulu ngelihat hidroponik senang hati, sekarang rasanya itu cuma tonggak-tonggak yang nggak ada arti begitu. Kebayang mana lagi kondisi seperti itu. Jadi aku sarankan makan yang sehat, istirahat yang cukup, kemudian happiness itu yang paling penting. Jadi dan prokes itu penting banget. Aku kemana-mana juga tetap pakai lah. Walaupun aku sudah vaksin, jadi pakai karena bukan apa-apa, bisa lalai, bisa saja datang yang apa namanya virus yang apa seri baru itu kita nggak tahu. Aku rasa itu aja. Jadi ya Bang. Sebelum apa kan barangkali apa yang kita lakukan dalam berkomunikasi dalam hal yang begini, ini pasti akan meningkatkan antibodi kita. Jadi tetap jaga ya. Makanya ini juga acara ini sebenarnya salah satu, jujur ya, begitu dibilang kita besok ini ada satu kesenangan hati juga gitu, bisa berbicara ini, jujur aja bisa ada tempat kita curhat lah. Ya bisa ketawa lepas ya. Mudah-mudahan ini hari ini kayaknya keluar sudah agak tenang ini, udah bisa lagi berhidroponik gitu kan. Walaupun ketawa itu bukan imunitas, tapi antibodi kita akan naik. Oh, itu imunitas Bang. Itu ketawa ada hormon apa katanya dihasilkan. Ya, betul. Aku seperti aku bilang tadi, aku sendiri orangnya sebetulnya sejak pertama aku tahu corona itu, virus corona, dan ku baca dan ku pelajari itu adalah benar. Baca itu benar. Nah, sudah itu aku orang pertama yang di rumah itu pas mau raya itu dimusuhi keluarga, dimusuhi semua. Tidak boleh masuk ke rumahku. Jadi biasanya aku bilang biasanya hari kedua itu open house, semua keluargaku, adikku, semua saudara itu ada 80 orang untuk rumah, tutup, nggak boleh. Dan aku juga gitu nggak kemana-mana. Itu tutup kenapa? Karena nggak ada nggak buat kue atau apa? Nggak buat kue dia. Masker lagi mahal masker. Alasannya berlindung. Sama, abang sama dengan adikku bilang begitu. Aku bilang sama dengan adekku yang bilang kamu karena nggak bisa beli masker bang. Mudah-mudahan kau mati duluan kena COVID. Kau udah duluan mati kena COVID. Aku bilang. Dia nggak marah tapi marahnya ngeri kali gendong. Ngeri doanya. Nah itu begitulah kan nggak boleh masuk, nggak boleh apa. Itu kalau datang sampai kemarin belum boleh masuk ke rumah. Kalaupun datang kemarin nggak boleh lebih dari 4 orang datang. Itu pun kawan, adik-adik nggak ada yang datang, nggak berani dah, abang marah. Nah, begitu juga sikapku dengan Indonesia ini. Buatlah peraturan itu, ya kan? Tegas, harus tegas. Sampai ke tata pelaksanaan. Nah, tegas deh. Kalau enggak orang nggak takut dikentuti orang itu. Nggak ada. Semua ini yang terjadi sekarang ini, yang masuk varian baru, yang telah ledakan-ledakan yang begini hebat ini, semua karena pemerintah tidak tegas. Ya. Itu ya. Kalau dia tegas itu, kalau memang betul-betul tegas itu, nanti kadang-kadang untuk Lebaran dilarang mudik. Untuk Natal tahun baru tidak. Tunggu nih bang, orang yang korupsi di tengah bencana itu hukuman mati bang. Kita lihat si batubara ini. Kita lihat si batubara ini sejauh mana pemerintah itu tegasnya. Begitu hajabnya, begitu hebatnya corona, orang terima bantuan, dikorupsi sampai sekian miliar. Kita tengok nanti dia. Kalau hukumannya ringan juga, sama dengan Pinangki. Jadi nggak komitmen ya. Koruptor diberantas, tapi Pinangki diturunkan hukumannya. Iya. Itu saya cuma prinsip harus tegas.
kalian tengok wajah Jaya, risau dia sebagai seorang lansia. Itulah yang mau aku tanya, Bang. Seorang lansia. Bagaimana dia bisa setenang itu, lihat? Iya. Iya, iya, iya. Aku berpikir nggak, karena nggak ngerti lagi. Dibilang nggak ada, nggak mungkin. Anak-anakku udah meninggal. Kemarin Iya. Neta meninggal. Banyak kan dekat-dekat Iya. meninggal. Dokter-dokter kawan-kawan meninggal. Ada Iya. virus itu ada, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya, tapi kalau dibilang ada, aku tengok sekeliling aku dari Kota Maksum ini nganggap nggak ada. Makanya heran aku. Jadi ya sudahlah, nyerahkan aja sama Tuhan lah. Apa yang dapat, apa yang terjadi. Nggak ada yang lain. Ya. Apanya nggak tahu. Kami di masjid itu pagi-pagi dibagi. Tengok itu. Kalau sholat nggak bawa masker, pergi keluar. Ada satu yang bandel kali, dia punya masker, tapi letaknya di bawah, nggak dipakai. Ada satu, hidung tutup itu, aku bilang kan. Bengkak nanti ya? Itu nggak nah, bukan hidung tutup pakai masker. Untuk kayak bilang, jangan kau ribut kali nanti muncul kau bengkak. Ya. Jadi memang begitu. Kalau aku ya, belajar udah selesai begini. Aku menyikapinya begini. Ya, apapun, kalau kematian datang, kalau memang itu sudah dari Tuhan, ya kita terima, apa boleh buat. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dia tolak dalam hidupnya. Jadi kalau kita tidak bisa menolak, kita itu adalah menerima dengan keikhlasan, dan kemudian keikhlasan itu juga bisa menolong kita. Ya, keikhlasan ini akan memberikan ketawa kita, sikap gembira, sikap damai dalam hati, ya, tidak banyak menuntut. Aku rasa itu bisa membuat kita lebih sehat, pikiran kita lebih terbuka. Sama yang kata kalian tadi. Untuk menunggu bicara kita ini hari yang kita sudah hampir 2 minggu tidak bicara, itu aku ada rasa senang. Aku ketemu ketawa kawan-kawan daripada aku sendirian di rumah ini, mau ke kamar anak aku pun aku tak bisa. Nah, di sini aku bisa lihat kalian ketawa, ada menular itu, positif itu menular. Dan aku merasa bahwa I'm not alone, gitu. Aku tidak sendirian. Nah, tinggal sekarang bagaimana membuat itu menjadi tertawa, bersikap hidup yang positif, ya, happy go lucky. Jadi mudah-mudahan itu saat itu bisa terjadi. Terimalah. Dan kalau yang lain-lain kalau mau ketawa dengan MPC, kan gitu dia. Nah, mudah-mudahan bisa membantu ya. Ini ajaran kita. Ya. Positif. Dan kita mengharapkan juga apa kata Madi, perbaikan. Ketegasan dari pemerintah juga harus kita minta bahwa banyak kata-kata kebijaksanaan yang dibuat belum matang, sudah dibikin kebijakannya. Ya makanya kalau dapat kondisi sekarang yang namanya Raja Olah, Raja Pokle itu harusnya dihukum mati. Itu ini bahaya kan ini. Kalau nggak ada cerita bagi Raja Olah, Raja Pokle, ya masih kalau Raja Ulo masih mending lah. Tapi Raja Ulo kita tetap berkembang, Raja Pokle kita naik terus, Raja Olah kita jalan terus, pokoknya nggak ada yang enggak. Ya. Jadi Raja Ulo tadi itu boleh apa kalau kencing tak boleh ada kiblat ya gitu ya. Badan boleh ada kiblat tapi kepalanya. Kepala harusnya. Itu Raul, Raja Ulo ya. Tengok memang badanku menghadap itu, tapi kalau kepalanya aku miring kan itu gitu ya. Oke. Ya, kita jumpa lagi. Yap. Oke. Sehat, jaga kesehatan semua ya. Ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora, ascolta me!